Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha kudus. Ku memujimu Tuhan. Ku memujimu selalu, kesembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang diberkati hari ini. Kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sebab orang yang bersungguh-sungguh hati kepadamu Tuhan, pasti Tuhan Engkau akan memberikan, melimpahkan kekuatannya pada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut berkat firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, aku siap menerima berkat Tuhan, aku siap diberkati, aku siap menjadi kuat, aku siap dipulihkan. Amin. Biarlah kasih karunia dari dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Berapa lama usia kita akan dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, saya tidak menyadari bahwa umur saya sekarang sudah 40-an dan on the way ke 50. Tapi Tuhan baik dalam kehidupan saya. Orang-orang mengatakan, wah Ibu Pris masih kelihatan sangat muda. Ya benar, masih kelihatan sangat muda. Tetapi usia bertambah, saudara. Usia bertambah, waktu kita akan selesai, apa yang kita lakukan? Ketika kita semakin usia semakin bertambah, apa yang kita bayangkan dalam hidup ini? Apa sih yang kita tinggalkan di dunia ini, saudara? Kalau kita meninggalkan ini cuma harta, kebun, rumah, dan lain sebagainya, terus nanti akan dinikmati oleh anak kita, dan kita menimbun harta, kekayaan, dan kita katakan, 7 turunan harta ini gak akan habis. Benar, gak akan habis. Saudara, ada banyak bapak, ibu, ayah, dan ibu meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Saya punya teman meninggalkan sertifikat rumah 2 tumpuk begini. Dia meninggal dunia, sorry to say, anak-anaknya menerima warisan itu, tapi dijual semua. Terakhir saya dengar, udah habis. Hampir habis atau udah habis. Saudara, harta itu kalau ditinggalkan kepada anak cucu itu akan habis juga. Tapi kalau yang kita tinggalkan adalah warisan iman, maka iman itu akan membuat generasi kita akan berlanjut dengan generasi yang selanjutnya di dalam takut akan Tuhan. Satu janji firman Tuhan kepada Raja Daud bahwa dia akan mengokohkan kerajaannya dan seluruh keluarga dari Daud. Dia akan menegakkan kerajaan Yehuda ini, dan betul kerajaannya ditegakkan, kemudian lahirlah Mesias. Saudara, meneruskan generasi, melanjutkan generasi yang takut akan Tuhan, itulah yang dikehendaki Bapa di dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar tentang 1 Tawarik 1 hingga 29, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mengokohkan kerajaannya. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beranjak daripada Yehuda itu sendiri. Dan bagaimana Tuhan memelihara keturunan Yehuda ini oleh karena janji Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meneruskan generasi yang takut akan Tuhan itu adalah tugas kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 21 hingga 29. Ada hal yang dilakukan Daud sebelum dia mangkat, sebelum dia meninggal dunia, yaitu meneruskan warisan, legasi iman. Dia menyiapkan satu generasi pemuji dan penyembah, bahkan dia menyiapkan satu generasi, yaitu anaknya, untuk membangun bait suci. Bahkan dia menyiapkan satu generasi yang menghasilkan pujian penyembahan yang turun-temurun hingga ribuan tahun sampai hari ini. Pujian penyembahan itu ketika digubah menjadi lagu-lagu yang baru, tidak ada satupun mazmur ini yang tidak menjadi berkat. Dan kalau saya coba saudara dengarkan puji-pujian yang sekarang ada, itu biasanya ada kutipan-kutipan mazmur di dalamnya. Jadi satu legasi atau warisan atau harta karun yang diteruskan oleh Raja Daud sudah dia meninggal, itu jauh lebih berarti dari apa yang dia lakukan peperangan selama dia hidup.
Jadi saudara, mari umur kita berbilang makin lama makin tua, umur kita berbilang makin lama makin usur, saudara. Apa yang sudah kita berikan kepada generasi yang selanjutnya? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berfirman kepada Raja Daud, aku akan menegakkan, mengokohkan kerajaanmu dan tongkat pemerintahan kerajaan ini tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Jadi tugas dan tanggung jawab bagi keturunan dari suku Yehuda untuk melanjutkan perkara-perkara warisan iman kepada generasi yang selanjutnya. Hari ini saya mau katakan, hiduplah menjadi berkat, meninggalkan warisan kepada anak cucu kita atau generasi kita. Nggak harus cucu langsung dari kita, tetapi generasi yang selanjutnya dari kita itu dibimbing, dituntun pada takut akan Tuhan. Karena apa yang ditinggalkan Daud itu jauh lebih berharga daripada peperangan yang nggak dia hasilkan semasa dia hidup. Pujian penyembahan yang didapatkan dari dalam hadirat Tuhan itu diwariskan bagi kita semua orang-orang percaya. Saudara, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu memberikan legasi warisan iman bagi generasi yang selanjutnya, belajar dari kisah Raja Daud. Dalam 1 Tawarik 21 hingga 29 sangat menarik yang saya bacakan di sini, yaitu ada intrik-intrik yang terjadi, yaitu ketika Daud menghitung Israel, yaitu di daftar menghitung bangsa Israel, Tuhan murka dan memberikan 3 opsi kepada dia. Apakah kamu mau kelaparan, apakah kamu mau mendapat penyakit sampar, dan apakah kamu akan mau mendapatkan tulah daripada Tuhan. Dan kemudian bangsa Israel mendapatkan penyakit samparan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Daud melakukan kesalahan, dia adalah orang yang selalu belanja dari kesalahan. Di dalam 1 Tawarik 21, yaitu Mezbah didirikan di dekat Yerusalem, tulah pun berhenti. Selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Akhir dari masa kehidupan Daud adalah mempersiapkan generasi. Sekali lagi, saudara, akhir dari kehidupan Daud adalah mempersiapkan satu generasi. Generasi apa yang dibangun oleh Daud? Generasi yang beribadah, generasi yang memuji dan menyembah Tuhan, generasi yang menghormati rumah peribadatan, yang menghormati hadirat Tuhan, dan generasi yang membangun bait suci. Jadi saudara yang diberkati, legasi yang diberikan Daud semasa hidupnya adalah dia prepare satu kerajaan yang memuliakan nama Tuhan. Dia persiapkan untuk mendirikan bait suci. Dia katakan kepada Salomo, ini saya sudah kumpulkan ribuan talenta emas, dan kamu akan dibantu oleh orang-orang yang selama ini mendukung saya. Lalu kemudian para imam, ribuan imam, orang Lewi dibagi tugas dan dibagi-bagi dalam rombongan. Di dalam 1 Tawarik 23, setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Yang dia kumpulkan pembesar Israel, para imam, orang Lewi, orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Dihitung orang Lewi berumur 30 tahun ke atas ada 38.000. Dari orang-orang ini, dari 38.000 yang ada, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Bayangkan saudara, 24.000 orang mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, itu luar biasa banyaknya. 6.000 orang pengatur hakim, 4.000 penunggu pintu gerbang, 4.000 pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Juga Daud membagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Saudara, bayangkan, ini merupakan gereja terbesar pada zaman itu, saudara. Gereja yang terbesar dengan 24.000, saudara bayangkan. Waktu saya pergi ke gereja Betani Nginden itu kapasitasnya 20-an ribu mungkin, saudara. Bayangkan, ini baru hamba-hamba Tuhannya, 24.000, belum jemaatnya. Itu yang ada ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang sudah beranak cucu pada zaman itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita, legacy yang harus kita bangun adalah mendirikan jemaat Tuhan yang suka beribadah. Saudara, dia mendirikan orang-orang yang 24.000 ini dibagi di dalam tugas-tugasnya, ya, menjadi pengatur, menjadi hakim, penunggu pintu gerbang, pemuji, bahkan dengan alat-alat musik yang dibuat khusus untuk melakukan puji-pujian. Jadi ibadah itu harus diatur, ibadah itu harus ada orang yang mengadministrasikan segala sesuatu, dan kemudian saudara, mereka mendapatkan pembuatan lagu-lagu yang berasal dari hubungan Daud dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, legasi yang luar biasa adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk terus punya
keberlanjutan di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Keberlanjutan dan tidak akan pernah berakhir. Dan saudara, panglima-panglima tentara dan pembesar lainnya di dalam pasal 27, Daud juga memiliki orang-orang hebat yang mampu berperang, yang mampu untuk menjaga kerajaannya. Wah, luar biasa. Legasi yang dia lakukan itu. Ada pujian penyembahan, ada orang-orang hebat yang tahu berperang. Kita harus memiliki fighting spirit di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, iblis akan memporak-porandakan kehidupan kita. Daud tahu hal itu, bahwa tanpa petarung-petarung, tanpa pahlawan-pahlawannya Tuhan, gereja akan mendapatkan intimidasi hari-hari ini. Tanpa kita berjuang, tanpa kita memiliki fighting spirit, iman kita akan menjadi lemah. Lawanmu si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, bukan sekedar kita beribadah memuji dan menyembah, tapi kita harus punya fighting spirit. Panglima-panglima, tentara-tentara, dan pembesar-pembesar lainnya itu hidup bersama dengan Daud sampai akhir hidupnya. Mereka menjadi petarung-petarung, perwira-perwira yang gagah perkasa. Selanjutnya di dalam pasal yang ke-8 ada pesan terakhir bagi Daud, kita akan bacakan sebentar, kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Dan kemudian sumbangan untuk pembangunan bait suci itu luar biasa. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberikan sumbangan. Pasal 29, Daud menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Pasal 29, Salomo menjadi raja, Daud meninggal dunia. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Tawarik, back to 1 Tawarik 22. Hal yang luar biasa yang dilakukan Daud, yaitu dia menemukan visi bagi anaknya karena hubungannya dengan Tuhan. Mari, yang pertama saudara, kalau kita hidup zaman ini, umur makin bertambah, usia makin bertambah, apa yang harus kita lakukan? Temukan visi, bukan buat diri sendiri, temukan visi bagi generasi. Ketika Daud berdoa, saya ingin membangun rumah untukmu. Tuhan bilang, kamu tidak akan membangun, kamu sudah banyak pertumpahan darah. Anakmu yang akan membangun. Saudara, ketika kita melayani menyembah Tuhan, visi yang kita dapatkan itu untuk generasi selanjutnya. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu yang menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Saudara, mari untuk mendapatkan legasi, kita harus menemukan dulu kehendak Tuhan, temukan visi Tuhan. Mungkin bukan kita yang akan meneruskannya sampai akhir, tapi ada generasi selanjutnya dari kita akan dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Mereka akan melanjutkan pekerjaanmu. Kamu akan berhenti sampai di sini. Kamu akan berakhir, usiamu akan berakhir, kamu akan meninggal dunia. Kemudian apa yang kau kerjakan kiranya diteruskan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel untuk selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Saudara, temukan penyertaan Tuhan. Yang pertama, temukan visi Tuhan, temukan penyertaan Tuhan. Ini tidak gampang. Kalau kita lihat bagaimana Daud mengalami jatuh bangun di dalam kehidupannya, dia mengalami peperangan, bahkan di ayat tadi yang kita sudah bacakan. Ketika dia menghitung orang Israel, mereka kena tulah. Saudara, Daud bukanlah orang sempurna. Dia mengalami bagaimana dia mengecewakan Tuhan juga. Dia mengalami bagaimana dia tidak taat juga kepada Tuhan. Tetapi ketika dia berbalik dan dia semakin ketika jatuh dia berbalik, semakin dia mengenal Tuhan. Penyertaan Tuhan terjadi bukan karena kita sempurna di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang daripada Tuhan, mengikuti ketetapan dan peraturannya, tetapi penyertaan daripada Tuhan adalah ketika kita belajar dari jatuh bangun bangkit kemudian terus bekerja, melayani, berjalan bersama dengan Tuhan. Temukan penyertaan Tuhan sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Daud sudah menemukan penyertaan Tuhan dan dia berpesan kepada Salomo, engkau juga harus mendapatkan penyertaan Tuhan. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu, Salomo, akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau melihat Taurat Tuhan Allahmu. Saudara, yang ketiga, saudara, Daud katakan kepada Salomo, kiranya Tuhan memberikan akal budi dan pengertian. Pengenalan akan Tuhan, memberikan pengertian, itulah legasi yang dia berikan kepada Salomo. Aku ini sudah menemukan akal budi pengertian karena mengenal Tuhan. Itu nasihatnya kepada anak kita. Kalau anak kita berbuat sesuka hati kita, terus kita bilang, biarlah dia udah besar, nanti dia cari tahu apa yang dia harus lakukan. Enggak gitu, saudara. Anak itu harus kita didik supaya dia belajar untuk mencari akal budi dan pengertian. Supaya anak-anak kita menjadi pemegang perintah. Jangan didik anak kita untuk, ya udah nanti dia cari jalannya sendiri. Tidak.
didik dia selama dia masih bisa mendengarkan nasihat kita. Karena ada waktunya dia tidak bisa lagi mendengarkan nasihat. Pada waktu dia masih bisa mendengar, katakan, cari Taurat Tuhan. Dan beritahukan upah yang akan dia dapatkan. Di dalam ayat 13 dikatakan, maka engkau akan berhasil. Nasihat dari orang tua memberikan visi kepada anaknya, memberikan motivasi kepada anaknya. Sehingga anaknya tahu kalau saya hidup benar berkenan, pasti berhasil. Jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara, membangun generasi kita perlu banyak-banyak menguatkan hati mereka. Karena seringkali anak-anak muda kejatuhannya adalah bukan karena mereka nggak kuat, bukan karena mereka nggak mampu, tetapi suka tawar hati, kecewa, kemudian down, kemudian drop. Generasi milenium, generasi Z itu lebih gampang itu rapuh karena segala sesuatu banyak yang instan. Produk-produk di zaman milenial ini itu lebih memudahkan segala sesuatu. Dulu kita nggak punya Android, dulu kita nggak punya yang namanya handphone untuk kemana-mana. Ya nanti kita kuliah baru kita punya handphone. Tapi sekarang segala sesuatu mudah. Makanya ketika segala sesuatu mudah, anak-anak kita bukan nggak kuat, tapi mereka banyak yang mengalami tawar hati karena segala sesuatu dimudahkan. Fasilitas itu luar biasa. Makanya berikan nasihat kepada generasi muda. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. Wow, satu talenta aja itu beratnya luar biasa. Dan 1.000.000 talenta perak. Dan talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi. Sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberikan bantuan kepada Salomo anaknya. Saudara, menjadi orang tua, jasmani maupun rohani, siapkan sesuatu untuk kau berikan. Bahkan secara material dan imaterial. Kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, kita cari uang, cari harta untuk anak kita. Daud mempersiapkan emas, perak, 1.000.000 talenta perak, bayangkan sebegitu banyaknya. Karena dia nggak berpikir untuk dirinya sendiri, dia berpikir untuk tujuan generasi. Dia mengumpulkan untuk satu generasi yang dia akan bangkitkan. Saudara, hiduplah untuk memberi hidup untuk generasi selanjutnya. Kalau saudara memberi hidup hanya untuk diri sendiri, kemudian saudara itu setiap malam pergi ke diskotik, karena yang saudara cari adalah keinginan diri sendiri. Tapi kalau saudara hidup bagi generasi, saudara pasti akan melayani Tuhan, memprepare bahkan harta benda saudara untuk berpikir bahwa untuk anak saya nanti, sekalipun anakmu dididik untuk nanti bisa mencari hartanya sendiri, bisa mencari pendidikannya sendiri, bisa mencari fasilitasnya sendiri, tapi kita memberi hidup untuk anak kita, mewariskan sesuatu material dan imaterial. Dan ketika Daud memberi perintah kepada para pembesar Israel, bahkan dia memberikan satu dukungan material, yaitu orang-orang yang siap membantu Salomo. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dalam dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sesungguhnya ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk kepada Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Wow, pesan yang pamungkas. Saya sudah berikan segala sesuatu, saya sudah nasihati kamu, Tuhan sudah berikan visi, Tuhan pasti menyertai engkau. Ini saatnya kamu sendiri, anakku, arahkan hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Amin. Kamu bisa mendapatkan fasilitas dari luar, tapi inside your heart, you gotta have the faith of God. Mencari Tuhan Allahmu, mulailah mendirikan tempat kudus. Jadi harus independen hubungan dengan Tuhan, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Bangun kerajaan, bangun rumah Tuhan, bangun satu hubungan pribadi yang menghadirkan Tuhan. Biar Tuhan welcome di dalam hati kita. Kalau Tuhan welcome di dalam hati kita, Tuhan ada di dalam diri kita, everything's gonna be alright. Kalau kita punya segala sesuatu warisan material, tapi Tuhan gak ada dalam diri kita, semuanya itu nothing. Dalam 1 Tawarik 25, saudara, bukan sekedar legasi yang diberikan kepada anaknya, tapi legasi sekali lagi ujian penyembahan. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, anak-anak Yedutun.
Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Azarel, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja, dan seterusnya. Saudara, mereka memuji, menyembah, dan mereka bernubuat dengan petunjuk raja. Jadi saudaraku yang diberkati, dikatakan di dalam ayat 7, jumlah mereka bersama-sama saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Saudara, mereka dilatih bernyanyi, dibuatkan alat musik, dilatih memuji menyembah Tuhan, dikelompokkan, dan mereka adalah ahli seni yang dilatih bernyanyi dan di bawah pimpinan Asaf bernubuat dengan petunjuk raja. Saudara, mendidik anak generasi kita, mereka mencari Tuhan. Awalnya perlu dididik. Cara bernubuat, cara memuji, cara menggunakan alat musik, cara berkelompok, itu dididik oleh Raja Daud. Wow, saudara, kalau saudara bayangkan posisi Daud pada saat ini, dia adalah worshiper, yang mungkin seperti para worshiper yang terkenal pada zaman sekarang, yaitu mereka yang membangun kelompok-kelompok pemuji, membangun kelompok-kelompok menyembah, membuat sebuah grup-grup musik. Itulah Daud. Dan mazmur yang dia temukan di hadirat Tuhan, itu yang ditaruh di mulut dari para pemuji. Mereka bernubuat dengan petunjuk raja. Di sini saudara, untuk menjadi matang di dalam memuji menyembah Tuhan, izinkan dirimu mau dimentori, dididik oleh hamba Tuhan yang lebih dewasa. Amin. Dalam 1 Tawarik 28 kita baca pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Saudara, Daud mewariskan iman. Perintahnya kepada Salomo, wariskan juga iman kepada anak-anakmu. Dan engkau anakku Salomo, kenalilah ayah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Saudara, bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kepada anak kita? Kita yang lebih dahulu lewat teladan, lewat didikan, lewat mulut kita, lewat arahan. Jangan biarkan anak kita, nanti dia mencari Tuhan sendiri. Enggak. Didik, ajarkan. Kemudian satu saat nanti dia akan mengenal Tuhan secara pribadi. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ingatkan bahwa cita-cita itu penting di dalam Tuhan. Dan dari Tuhanlah yang dia akan menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dan Tuhanlah yang akan memberikan cita-cita tersebut. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Saudara, pernahkah saudara mengingatkan akan visi Tuhan, menguatkan orang lain tentang visi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya? Daud melakukannya itu. Legacy bukan sekedar diberikan, tapi kuatkan, bekali anak-anak generasimu, bahkan kuatkan generasi kita selanjutnya, bahkan berikan mereka motivasi dan kuatkan mereka bahwa Tuhan telah memilih engkau menjadi tempat kudus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ingatkan untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan tutup dengan ini. Legacy, warisan iman, bukan sesuatu yang ditemukan sendiri oleh anak-anak kita, tapi kita diberikan tanggung jawab untuk meneruskannya. Segala yang baik yang kita terima, impartasikan kepada orang lain. Dan ingat, segala yang baik yang kita terima tidak mungkin tanpa perjuangan. Saudara akan jatuh bangun untuk mengenal Tuhan, tapi jadilah kuat. Jadilah kuat, supaya hidup ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup ada arah, ada tujuan. Kami hidup mungkin jatuh bangun ketika kami mencari dan mengenal Tuhan, sampai Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupan kami dan didapati Tuhan. Kami mau terus berbalik kepada Tuhan. Bapa di surga, Daud mengerti hati Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Dia banyak mengalami kerja Tuhan, tapi dia selalu bangkit. Bapa di surga, kami rindu Tuhan. Hidup kami dengan sisa umur yang ada pada kami tidak tahu kami hidup 70, 80, bahkan 100 tahun. Semua atas dasar kehendak Tuhan. Izinkan kami Tuhan menjadi berkat, menguatkan generasi yang selanjutnya, dan kemudian mempersiapkan harta, material dan imaterial, yaitu harta yang ada di dalam bejana tanah liat, yaitu iman kami teruskan kepada generasi anak cucu kami. Kami tidak hidup untuk diri sendiri,
berdoa untuk keluarga-keluarga yang punya anak. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang punya pelayanan jiwa-jiwa. Tuhan berkati kami agar hidup ini menjadi berkat. Selagi masih Engkau berikan kesempatan, legacy, warisan, harta karun, iman, secara materi dan juga imateri. Segala sesuatu yang berbentuk benda, barang, ataupun tidak berbentuk benda atau barang. Itu semuanya kami wariskan, all of them, kepada anak cucu kita. Supaya mereka hidup kuat, diberkati. Bapa di surga, jikalau anak-anak kami sungguh-sungguh mencari Dia, maka Tuhan akan berkenan menemui mereka. Dan jangan sampai anak-anak kami meninggalkan Engkau, karena mereka pasti akan ditinggalkan kalau mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan pasti akan cari kita. Bapa di surga, kami rindu pada pagi hari ini anak-anak kami dibangun dalam generasi yang takut akan Tuhan. Jadi kuat, jadi pemenang, menerima legasi yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kuatkan kami untuk menjadi berkat selalu memberikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat yang diberkati Tuhan. Yesus memberkati. Shalom.